يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri dan mengajak kepada hadirin sekalian, di hari yang penuh barakah dan di bulan yang penuh keberkahan, selayaknya kita terus dan tanpa bosan untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Terlebih di bulan Sya'ban yang memiliki ciri khas sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan yaghfulu anhun nasu, sebuah bulan yang banyak tidak dihiraukan oleh umat Islam. Ketika semuanya berkonsentrasi memperbanyak ibadah di bulan Rajab, ketika semuanya berkonsentrasi bagaimana menggapai pahala yang banyak di bulan Ramadan, tentunya bulan Sya'ban pun tidak ketinggalan memiliki banyak kesempatan, kebaikan dan pahala yang bisa kita raih. Inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat. Sesungguhnya di setiap waktu yang kita lalui, di setiap zaman yang kita rasakan, ada sebuah kebajikan dan kebaikan yang bisa kita dapatkan. Ala fata'arradulah. Rasulullah meminta kepada kita untuk menggapai kebajikan dan kebaikan tersebut. La'allahu ayyusibakum nafhatum minha fala tashqawna fihi abada. Semoga ketika kalian mencari kebaikan dan kebajikan itu di setiap waktu yang kalian lalui, manakala kebajikan dan kebaikan itu engkau dapatkan, sungguh tidak akan pernah engkau merasa sial dan mendapatkan kesialan. Inilah yang patut kita syukuri di awal minggu bulan Sya'ban, sesungguhnya yang sering kali dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dituangkan dan diceritakan oleh Siti Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama syahr Sya'bana wa kana ahabbu syuhuri ilaihi. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa di bulan Sya'ban, dan bulan Sya'ban adalah bulan yang beliau cintai. Layaknya kita sedang menghadapi sebuah projek, layaknya kita sedang menghadapi sebuah harapan di mana Allah menggantungkan setiap kebajikan dan pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Sesungguhnya yang paling layak kita lakukan adalah mencoba melatih diri dan melakukan persiapan. Setiap apapun yang kita lakukan, dari setiap acara dan kegiatan, tentunya yang harus kita lakukan adalah bagaimana mempersiapkan agar acara dan kegiatan yang kita lakukan itu berjalan lancar dalam rentangan waktu 100%. Begitulah dengan ibadah. Ketika bulan suci Ramadan adalah sebuah dambaan, ketika para sahabat mempersiapkan 6 bulan kedatangan bulan suci Ramadan, disitulah kemudian Rasulullah SAW memberikan sebuah contoh bagaimana jiwa yang kita miliki ini begitu sangat rapuh, bagaimana dunia yang selalu menggoda kita sehingga menjerumuskan hambanya masuk ke dalam jurang yang penuh kezaliman dan kemaksiatan. Disitulah seiring bulan Ramadan yang akan kita hadapi sebulan lagi, disitulah memerlukan kita mengasah diri, memerlukan kita semua mensucikan jiwa dengan melakukan berbagai macam persiapan. Rasulullah SAW
alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat nanti di dalam syurga, anna ahlas saimi dakhalul jannata min babir rayyan, sesungguhnya orang yang berpuasa dia akan masuk pintu surga melalui pintu ar-rayyan, wa anna ashabal jihadi dakhalul jannata min babil jihad, sesungguhnya orang yang sukarela berperang di jalan Allah akan masuk surga melalui pintu yang disebut sebagai pintu jihad. Sementara ahlas sadaqah yadkhulunal jannata min babis sadaqah, orang yang merutinkan diri untuk bersedekah dia akan masuk surganya Allah melalui pintu sedekah. Disinilah kemudian sahabat karib baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aina ana tabakun?" Ya Rasulullah, bagaimana cara aku masuk pintu surga? Secara tidak langsung Abu Bakar bertanya, jikalau seorang mukmin dia melakukan berpuasa, jika seorang mukmin dia melakukan mengeluarkan sedekah, jika seorang mukmin melakukan jihad dan segala macam kebaikan yang dia lakukan, dari mana dia bisa masuk ke dalam pintu syurganya Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi seorang mukmin yang melakukan kebajikan dan amal saleh secara keseluruhan, maka dia bisa masuk ke dalam surga dari pintu mana saja. Arju an takuna anta, aku berharap mereka yang aku maksudkan adalah engkau wahai sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lihatlah kepada sahabat Utsman bin Affan, orang yang begitu sangat malu dan begitu sangat sering untuk menghatamkan Al-Quran, orang yang mampu menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat, ketika anaknya yang bernama Abdurrahman bin Utsman meriwayatkan sebuah riwayat, ketika aku berada di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat tengah malam, aku berharap tak satu pun mendahului aku. Di saat aku salat, yaghmizuni ahadun min khalfi, ketika itu aku sedang salat malam, seseorang menyolek punggungku, falam altafit, kemudian aku tidak mengalihkan pandangan. Fayaghmizuni marratan ukhra, maka orang itu kemudian menyolek badanku, punggungku lagi. Fara'aituhu innahu Utsman bin Affan, maka aku lihat ternyata itu adalah bapakku. Fatanahaitu, kemudian aku minggir untuk mempersilahkan orang tuaku untuk salat di samping makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'aituhu yakhtimul Qur'ana fi raka'atin, maka aku lihat bapakku Utsman bin Affan menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Inilah bagaimana cara seseorang untuk bisa menggapai pahala dengan sekuat tenaga. Zara Utsman bin Affan qabra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yabulla lihiyatahu. Aku melihat Khalifah Utsman bin Affan acap kali datang ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya menangis dan air matanya pun membasahi hingga sampai janggutnya. Fakultu lahu, maka aku berkata kepadanya dan bertanya, lima tabqi wa anta lama tadhkurul jannata wan nara lam tabqi. Wahai Utsman bin Affan, sesungguhnya aku lihat engkau sering memberikan nasihat tentang surga dan neraka, dan aku belum pernah lihat engkau menangis layaknya engkau berhadapan di makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana raqiqal qalbi, inilah sahabat Utsman bin Affan, adalah hatinya begitu sangat lembut. Akhirnya sang Utsman bin Affan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Wahai kawanku, sesungguhnya kuburan itu adalah fase pertama yang akan engkau ketempati ketika engkau menuju akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapapun yang selamat dari azab kubur, siapapun yang mengedepankan perbuatan baik dan selamat di dalam siksa kubur, maka dibangkitkan dalam keadaan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Inilah jamaah sekalian, mumpung kita berada di bulan Sya'ban, di mana Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita semua, pintu kebaikan akan terbuka lebar. Siapapun yang memiliki harta silahkan bersedekah, siapapun yang tidak memiliki harta silahkan banyak-banyak berbuat baik. Siapapun yang mampu berpuasa silahkan lakukan puasa layaknya yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.